Ya, saudara-saudara, kita berjumpa kembali. Sehat selalu ya teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga dilancarkan selalu puasanya. Amin ya. Oke, ini ada sedikit ini ya teman-teman, buat edukasi ya. Saya buat satu video lagi. Jadi ini motor konsumen, katanya mesinnya kemarin panas. Kemudian air radiatornya kering, kosong. Nah, sekarang kita coba lihat ya air radiatornya ini. Kita tuangin dulu. Nah, ini udah kayak kopi susu ya teman-teman. Jadi motor ini tuh air radiatornya kering, bukan bocor karena dari luar ya, tapi masuk ke dalam campur sama oli maksudnya. Ini problemnya. Jadi kalau teman-teman ngalamin ya motor kalian NMAX Aerox yang ini 2DP yang lama ya, oli mesinnya itu habis, air radiatornya tuh habis, kemudian tidak ada bocor, lalu nyampur sama oli. Nah, penyebabnya itu dari sini teman-teman. Coba lihat ya, ini sampai kering ya, sampai kering, udah nggak ada sama sekali kan airnya. Coba kita tusuk dulu. Nah, di tabung reservoir atau tabung cadangan radiator udah nggak ada airnya ya, kering. Nah, jadi airnya itu masuk ke campur dengan oli, jadinya olinya warnanya jadi kopi susu ini ya, tinggal dikasih gula aja direbus. Oke, jadi apa sih permasalahannya kalau seperti ini? Nah, ini di motor NMAX ini. Nah, coba lihat di sini, ini kan tempatnya water pump ya. Olinya sudah warna seperti ini. Nah, ini sama kan? Nih, jadi di mana yang terjadi masalah? Kenapa kok bisa airnya nyampur sama oli? Penyebabnya itu teman-teman. Nah, di sini ya yang jadi permasalahannya. Coba perhatikan ya, olinya sampai kayak gini ya, warnanya tuh. Dan ini bisa membahayakan ya, bahaya buat mesin ya, bisa rusak bagian internalnya ya kalau kita tidak peka dengan motor kita. Kalau indikator panas menyala ya, warna merah nyala, terus kita cuekin tuh bisa bahaya teman-teman. Jadinya bisa kemana-mana rusaknya ya, karena kan overheat ya. Nah, jadi persoalannya tuh di sini nih, di water pump ini nih teman-teman. Ikuti aja video ini sampai selesai, pahami apa yang saya jelaskan. Terus teman-teman kalau mau mengerjakan sendiri bisa ya, jadi nggak ada masalah. Tidak perlu banyak kunci juga, kita perlu hanya beberapa kunci saja. Ini lihat nih, udah ada air di sini kan. Nah, jadi kesimpulannya yang bermasalah di water pump, tapi bukan berarti water pumpnya mesti diganti semua teman-teman. Yang enggak ya, kita kan bisa buka kan belakangnya ada baut L. Nah, ini nih 1 2 3 4. Ini kita nanti buka bagian belakangnya, terus kita belanjain aja kitnya itu. Saya kasih contoh ya, ini partnya yang sudah kita beli, ini murah harganya, cuma sekitar 50.000 saja, bisa beli online ya, Shopee, Tokopedia atau Lazada ada, atau offline nggak apa-apa. Nah, ini ada kipasnya udah ada, packingnya udah ada, bearingnya udah ada, sama karet sealnya udah ada. Ini wajib diganti semua ya teman-teman, karena kalau misalnya cuma ganti sealnya aja yang kita ngeri, nanti as kipasnya itu baret atau kemakan dalam. Nah, jadi caranya kita tinggal buka aja di belakang ya, pakai kunci L. Ya, ini kita buka. Ini ada satu baut yang berbeda yang pakai ring. Ini ada tandanya. Ini untuk nanti terakhir kalau kita mau ngisi air radiator mesti dikendorin ya. Jadi mesti dibuka sampai airnya keluar. Kalau istilah bengkel itu kayak ngeluarin udaranya gitu yang terjebak, supaya mesinnya nggak overheat, nggak panas. Nah, sedangkan baut yang lainnya kan tuh nggak ada ringnya. Kemudian dia ada spinya, teman-teman kalau bisa punya tang spi ya seperti ini. Untuk buka spi pengait bagian depan sini nih, yang ada di as baling-balingnya ya. Oke, sekarang kita buka seperti ini dalamnya. Nanti jangan lupa dibersihkan ya. Nah, ini nih baling-balingnya nih. Ini sama aja kayak pompa air nih teman-teman. Intinya dia memompa ya, supaya dia tersirkulasi kan gitu. Nah, kita keluarkan dulu seperti ini. Kalau misalnya ganti karet sealnya aja, yang kita khawatirkan di sininya tuh kemakan asnya itu, jadinya bocor lagi. Sebetulnya karetnya aja ada yang jual, tapi kita beli aja satu set, jadi kita tinggal ganti semua ini satu set. Nah, itu baling-balingnya nih sampai hancur, coba lihat nih ya kan. Nah, ini jadinya waktu air masuk ke sini dari radiator kan tersirkulasi, kemudian kan ada tekanan, menimbulkan tekanan, akhirnya karena ada celah sealnya rusak, keluarlah ke sini, tembus air radiator itu, akhirnya masuklah campur sama oli ya kan. Paham ya teman-teman. Nah, tinggal kita
keluarin aja tuh yang lama. Ini kan ada karet yang baru kan nih, perhatiin aja menghadapnya kemana supaya jangan sampai salah. Nah, jadi perhatikan ya sebelum menyopot sealnya itu perhatikan. Nah, nanti caranya itu teman-teman lepas bearingnya dulu, nih bearingnya rusak kan. Nah, jadi kita ganti sekalian ya karena sudah satu set. Caranya lepas dulu bearingnya atau kelaharnya, ini barunya kan. Nah, baru nanti sealnya di belakang kita buka, ketoknya pelan-pelan saja, tidak begitu sulit ya teman-teman. Nah, ini seal lamanya ya, atau karet seal lamanya yang menyebabkan kenapa sampai airnya itu nyebrang atau campur dengan oli mesin. Nah, ini tinggal teman-teman kasih grease ya, kasih gemuk di sini. Nggak usah pakai lem ya, nggak usah pakai lem, langsung kasih grease aja atau kasih oli lah, supaya nanti maksudnya tuh biar masuknya itu dia ke dalam ngepres ya. Jadi jangan pakai lem, pakainya grease atau pakai gemuk. Jadi pas masuknya itu dia kita ketoknya itu tidak terlalu berat ya. Pakai grease-nya sih grease biasa aja, nggak usah yang bagus-bagus, yang penting dia, atau kasih oli bisa ya, jadi dia mesti licin. Nah, nanti setelah itu, nah ini yang saya maksud tadi ya, baling-baling ini karena ada asnya nih. Nah, kalau kita ganti karetnya aja, takutnya asnya kan baret dalam, jadinya sia-sia kerja kita. Jadi sekali lagi mendingan beli satu set saja karena harganya juga sangat terjangkau ya, hanya kira-kira kurang lebih sekitar 50 ribuan. Nah, ini ada spia atau pengunci bagian depan di as. Nah, di sini nih asnya sih baling-baling kipas. Oke, sekarang kita rakit ya teman-teman. Pasang dulu karet sealnya, setelah itu kita pasang bearingnya ya. Baru setelah itu pasang baling-balingnya. Jangan sampai terbalik teman-teman. Jadi pada saat buka perhatikan ya, jadi masangnya nggak salah. Jadi pasang seal dulu baru bearing di sini. Nanti kita ketoknya pelan-pelan. Oke. Nah, setelah itu sudah seperti ini ya, sudah terpasang semua. Jangan lupa pasang spinya pengait depan itu ya. Lalu ini jangan ditutup dulu teman-teman ya. Jadi tutupnya ini jangan dipasang dulu. Karena kenapa? Kan kita mau masang ke noken as ya, harus ketemu kan ada cowakannya. Coba. Nih, ini kan harus ketemu sama yang di dalam sini nih cowakan noken as. Nih. Kita terangin dulu biar kelihatan. Nah, lihat tuh ya. Nih, jelas ya. Nah, kan ada cowakan tuh. Ujungnya kan harus masuk ke sini. Nah, jadi nanti tutupnya pasangnya belakangan, yang dipasang ininya dulu sambil nanti diputar pelan-pelan baling-balingnya sampai ketemu, sampai dia ceklok gitu, ketemu di lubangnya persis. Jadi nanti sambil diputar pelan-pelan sampai ketemu, kalau udah pas baru kita baut, baru kita tutup. Nah, seperti ini ya. Nah, coba lihat, ini udah terpasang kan, udah dibaut dia pakai baut 8 ya, ada 3 buah bautnya ya. Nah, ini udah masuk nih, kalau udah masuk nggak bisa gerak lagi dia. Ya, jadi tutupnya baru setelah kepasang ini baru pasang tutupnya. Jangan lupa packingnya dulu ya. Ini ada baut 1, 2, dan 3 bawah ya. Atas 1, bawah 2 ya, 3. Nah, pakainya kunci 8T bisa. Nah, baru kasih packing. Mau pakai, kalau di sini mau pakai lem bisa, nggak apa-apa, atau pakai grease juga nggak apa-apa. Ya, kasih packing baru kita tutup. Nah, begitu teman-teman, baru kita pasang selang ya. Tahap terakhirnya mengisi air radiator, kemudian kita buka baut yang tadi itu untuk buang udaranya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sudah selesai ini ya. Isi air radiatornya, kemudian di sini buka nih. Jadi biarkan sambil diisi air radiator sambil mesinnya dihidupkan. Nyalakan terus sampai netes-netesnya ini dia berubah jadi tidak menetes lagi, tapi jalannya itu lancar ya. Jadi tidak ada udara lagi. Buka aja terus sekitar 5 menitan lah kalau mau lebih aman ya. Sambil di sini di saat ini ya posisi mesin hidup ya. Jadi mesin biar hidup aja, menyala mesinnya. Isi air radiator pelan-pelan di sini. Kemudian lubang yang tadi itu pakai kunci L tadi itu kita buka ya. Isi tabung reservoir sampai nanti si airnya itu sudah tidak ada udara lagi. Jadi bukan menetes ya, tapi sudah jalannya lancar. Berarti tandanya udaranya sudah habis. Setelah itu tinggal tutup bautnya dan sudah selesai teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi saya rasa udah bisa paham ya. Indikator sudah nggak mungkin menyala teman-teman, karena ini pasti sudah aman. Karena permasalahannya bocor di seal yang ada di water pump. Oke, semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Nanti kita jumpa di video berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kita berbagi saja ya teman-teman, bukan maksud mengajari ya. Oke, jangan lupa di subscribe teman-teman, dan sampai jumpa lagi. Salam otomotif, thank you, bye.